Pertama-tama masing-masing memberi kata pembuka dulu. Salam, gimana kabarnya? Silakan dari Ambali, silakan Ambali. Mic-nya dihidupkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi. Mana Mak Babang Ino nih? Pagi. Ya, Pak. Pertama, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, mudah-mudahan hari ini materinya berjalan lancar, terus bisa mendapatkan manfaat dan semuanya sehat semua, Pak. Amin. Oke, sekarang staf PLN nih, staf PLN. Adik nggak? Staf PLN sini. Adik, ada sama staf sini, Shantan nih, PLN. Siapa nih? Siapa tuh? Yang nambah dua, ada gue pindah, Ade. Ade. Siapa? Ya silakan. Kata pembukanya salam, kabar gimana, tangan di mana. Apa kata-kata motivasinya apa, pemotonya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kawan-kawan, apa ya? Itu aja, Pak. Begitu ya. Yang lain ada. Wassalamualaikum ya. Ya, mana? Kata-kata ada untuk kata motivasi ke pemberi semangat ini kan? Gitu. Oke, Fitri, Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan sampai Singkawang selamat. Dah itu ya sih Pak. Kok sampai Singkawang? Jangan Singkawang, masih COVID tak boleh tuh, di rumah aja. Nah, tapi mau kemana? Pak, nanti kita bahas COVID lagi ya Pak. Mana kemarin Singkawang tuh? Mau beritahu Pak, kan? kawan Hambali berkemah Pak. Berkemah, ya Allah. Enaknya beritahu berkemah ya enggak? Oke, gue pindah. Silakan gue pindah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semangatnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ke bandara 280. Buka hari ini, Pak. 288. Semoga di mata kuliah ini bisa menambah ilmu kita lagi nih, Pak. Amin. Seperti di mata kuliah sebelumnya. Ya, amin. Memang di mata kuliah Bapak ini memang mantap, Pak, pakai Zoom. Oh iyalah, biar tetap buka kan? Tetap berjalan dengan lancar walaupun dengan kondisi COVID seperti ini, Pak. Biar bisa lihat Dini tapi 2 minggu sekali kan? Iya, Pak. Oke, Pak, yakin ini, Pak. Oke. Jessica. Makasih, Pak. Ya sama. Makan apa Jessica tuh? Hah? Bagi-bagi makannya, hah? Oh, makan tak bagi-bagi? Wah, makan sendiri tak boleh tuh. Bapak buka. Gimana makan sendiri tuh tak bagi-bagi pula? Air kelapa Pak. Hah? Air kelapa mau kah? Ayo masih lah air kelapa pakai Gojek ya. Pakai Gojek. Silakan Jessica, pembukanya silakan. Selamat siang semua ya Pak. Selamat siang. Semoga kuliah kali ini kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat bagi kita di kehidupan dan kedepannya. Ya. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama. Ino, mana Ino nih? Iya, Pak. Ino mana? Ayo Ino. Boneka. Ino bukan boneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang lagi jalan-jalan bisa sampai tujuan dengan selamat, berbahagia. Pakai masker, enggak? Biar apa? Dia nggak usah pakai masker, Pak, biar kena corona dia. No, kok ada 2 ya?
Enggak, ini Satu Ino, satunya Rino. Oh iya kah? Sama kan nih? Itu joki aku, Bang. Oh. Semoga semuanya bisa ngikuti materi Bapak dari awal sampai akhir, enggak ada yang keluar. Amin. Pokoknya kalau ini kalau tidak boleh keluar ini ya sampai selesai kan? Yang masih Kami sih liatin ini terus nih, Pak. Awas Hah? ada keluar. Ayolah. Kami pantau terus ya, Pak. Oke. Sudah nonton videonya kan? Nah, coba dari Dini coba Dini. Enggak bisa dibuka gitu, kampret ya. Dini, gimana Dini? Udah nonton video belum? Apa, Pak? Soal video. Kan Pak kasih posting video Udah, kan? Pak, udah. Nah, silakan nomor 1. Nah. Nomor 1 ke Pak? Ya, nomor 1. Video pertama ya. Video pertama nomor 1. Saya. Apa judul dari video di bawah ini? Jawabannya tuh dampak corona terhadap usaha kecil menengah. Apa arti judul itu? Apa makna judul itu? Pak? Apa makna judul itu? Apa makna judul itu? Apa makna? Itu tuh Pak, gara-gara corona tuh Pak, dampak usaha kecil menengah tuh mengalami kayak kendala gitu Pak. Nah, apa kendalanya? Kendalanya kayak nggak mampu bayar gaji karyawan, terus lebih parahnya tuh sampai tutup Pak, kayak mengalami kebangkrutan. Contohnya apa? Pembelinya sepi. Bisa beri contoh yang bangkrut, yang kurang bagus. Bisa kasih contoh di ini. Iya, kayak warung toko gitu. Nah, kalau pesan di ini gimana? Salah satunya bisa jadi kafe gitu Pak, kafe kayak warkop. Oh gitu enggak, ya. Nah, ini kan juga Lain mau dinambahkan? Nah, ini kan juga punya usaha kan kena dampak enggak tuh? Kena dampak enggak? Kak, Dini juga punya usaha UMKM kan? Ada Pak, ada. Apa dampaknya? Jadi kan sementara gara-gara COVID nih, ya tutup sementara sih Pak. Tutup sementara. Apa Karena bahannya tuh naik kan, harga bahan naik. Nah, terus? Apa Terus strategi? ekonomi sekarang kan menurun. Jadi pembeli tuh sepi. Soalnya makanan kan nggak bisa lama. Kalau dijalankan terus, itu bisa kayak mubazir gitu Pak, jadi rugi. Oke. Apa strateginya? Coba sini. Apa katanya? Apa strategi? Apa strategi digunakan Dini untuk mengatasi ini? Apa strateginya apa? Dan strateginya sih ini untuk perbaikinya nunggu gimana ya sih Pak ya? Pemulihannya nih mulai dari nol lagi lah sih Pak. Dari nol lagi? Oh gitu ya. Oke. Nomor dua, coba siapa pembicara dalam video ini? Silakan semuanya. Siapa pembicara video ini siapa? Tim CNN Pak, CNN Indonesia. CNN Indonesia. Oke. Nomor 3? Ketiga, apa yang dijelaskan dalam video ini? Nah, Jessica coba. Bagaimana dampak COVID terhadap bisnis kecil? Nah, silakan Jessica coba jawab. Siapa Pak? Jessica lah jawab. Saya Pak. Nah. Menurut saya sih Pak, dalam video tersebut itu adanya puluhan pedagang Mall Ciledug, Banten memilih menutup tokonya karena sepi pengunjung dan tidak mampu membayar gaji karyawan serta sewa toko. Dan pedagang beralih menjadi berjualan online. Penurun pendapatan juga dirasakan oleh pengusaha laundry yang mengalami penurunan omset 20-50% karena konsumen lebih memilih mencuci sendiri dengan menghindari penularan COVID-19. Sementara itu petugas membubarkan pengunjung di warung kopi di Surabaya, Jawa Timur. Petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah toko kopi. Dah. Itu sih Pak. Ya Pak. Kemudian nomor 4. Coba kembali nomor 4 kembali. Ya, apa yang dapat Anda pelajari dan Anda peroleh dari menonton video ini? Yang dapat saya pelajari sih Pak, bahwa untuk pedagang kecil menengah tetap mematuhi aturan yang dilakukan pemerintah demi menghindari penularan COVID ini Pak. Selain itu, para pedagang juga harus pintar mensiasati agar dagangan mereka bisa terjual dengan cara berjualan online Pak. Online dah, oke. Terus?
untuk pedagang kopi juga harus mengerti seharusnya Pak. Seharusnya pelanggan yang diperbolehkan belanja itu dengan cara membungkus Pak, agar menghindari keramaian dan menaati peraturan pemerintah. Dan sesuai protokol PSC dengan menggunakan sarung tangan untuk menghindari penularan Pak. Dan untuk para pelanggan pun juga harus mengerti Pak dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, oke. Nah, itu sih Pak. Oke, kalau gue pindah gimana? Gue pindah, apa yang gue pelajari dari video ini? Ya Pak, kalau saya sih antisipasi ini sih Pak. Jadi di satu sisi itu ya memang masyarakatnya juga harus mengerti dengan kondisi COVID ini. Jadi kita juga harus membiasakanlah dengan kondisi ini gitu. Tapi ya di satu sisi kayak usaha-usaha kecil menengah tadi sebenarnya kalau misalnya kita lanjutkan pun tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada seharusnya bisa dilanjut Pak. Buktinya kayak the new normal nih, buktinya bisa juga berjalan gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita tutup kemarin pun, tapi kita buat the new normal langsung gitu dengan protokol kesehatan dijalankan, mungkin itu udah bagus sih Pak. Gitu. Bagus ya. Kalau saya itu sih Pak. Oke, kalau Anda jadi pengusaha kecil, apa yang Anda lakukan? Kalau untuk pengusaha kecil ya tetap ini sih Pak, kalau bisa sih ya tetap berjalan gitu. Tapi cuman kalau misalnya yang biasanya kayak tadi kayak warung kopi yang biasanya misalnya harus minum di tempat ya ditutup dulu untuk minum tempat. Tapi kalau mau bungkus silahkan gitu. Atau mulai buka online atau yang siap antar atau kita siap ngantar pesanan-pesanan itu sih Pak untuk mengantisipasinya Pak. Oke sih. Oke kalau kalau Ino gimana Ino? Rino. Nah, gimana? Apa yang Anda dapat pelajari dari video tersebut? Ino, silakan. Mic-nya dihidupkan. Ino, silakan Ino. Sama Pak, macam muda. Sama. Untuk pedagang kecil menengah tetap mematuhi aturan yang diberlakukan pemerintah demi mengurangi penularan Pak. Ya. Nah, yang kan udah nonton video, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari Twitter sih? Kan udah nonton videonya. Terus, apa yang Anda dapat pelajari tadi dari nonton video tersebut? Yang dapat Anda pelajari apa dari video tadi itu? Kan ada nonton video kan? Kira-kira apa yang dapat pelajari? Yang dipelajari. Baik Pak. Oke. Udahkah? Pas. Oke. Perlin. Ya. Nomor 5 Perlin. Nomor 5 itu yang bagaimana dampak COVID terhadap bisnis kecil di Pontianak ya Pak ya? Ya, bagaimana? Kalau dampak COVID terhadap bisnis Pontianak sih, ini menurut saya atau menurut video tadi? Pak? Video juga, menurut video dengan menurut situ juga, menurut mahasiswa. Menurut saya sih, di Pontianak nih kan di Pontianak. Ya dampak COVID ini sangat berdampak sekali Pak ya, apalagi terhadap pedagang kecil kan Pak. Mereka kan mengharapnya itu kegiatan sehari-harinya itu Pak, bukan mereka dapat keuntungan banyak terus disimpan kayak pengusaha besar Pak ya. Jadi bagi pengusaha kecil pasti sangat berdampak karena COVID ini membuat mereka tidak bisa berjualan. Sebelumnya kemarin Pak kan tidak bisa berjualan, tidak bisa meraup pelanggan seperti biasanya Pak. Pastinya pelanggan sangat berkurang sekali. Usaha apa yang terdampak nih oleh COVID-19 nih kira-kira? Yang jelas sih ini sih Pak, yang banyak stay di tempat kayak warung kopi gitu Pak kan, banyak yang pasti itu sangat berdampak kayak gitu Pak. Yang apalagi mereka kan pasti kalau warung kopi itu pasti mereka rame-rame ngumpul Pak. Sekarang sedangkan COVID ini menyarankan kita agar social distancing ya gitu Pak. Jadi mereka pastinya sangat-sangat sekali berdampak. Oke. Nah, kan nomor video kedua ya, video kedua.
Video kedua coba siapa nih? Ade. Ade. Mana nih? Ade. Ade. Siapa? Video kedua, nomor 1. Nomor 1, apa judul dari video di bawah ini? Yang kedua ya. Judulnya apa tuh? Akibat corona, bisnis para artis mulai tumbang, Pak. Apa maknanya tuh? Artinya apa itu artinya? Dan judul itu apa yang dapat ditangkap? Maksudnya itu dampak dari corona ya, Pak, terhadap bisnis para artisnya. Siapa kira-kira artis yang melakukan bisnis nih? Kira-kira siapa nih? Yang artis? Ruben Onsu, Pak. Terus lagi? Siapa? Usi. Artis sih kayaknya banyak, Pak ya. Yang banyak, saya sering lihat sih ya Ruben Onsu kayak atau yang karaoke itu Pak Inul ya. Inul, ada Sista. Iya. Tapi Ahmad. Ya, oke. Banyak, Pak. Banyak. Oke, Dini, nomor 2 Dini. Dini. Nomor 2. Lagi apa Dini itu, ha? Lagi nomor 2. Pak. Nomor 2 Dini. Pak? Ya, nomor 2. Lagi apa dia tuh? Nomor 2, siapa pembicara dalam video ini? Infotainment Halo Selebriti, Pak. Infotainment Halo Selebriti. Benar? Benar. Benar ya. Nah, apa nomor 3-nya langsung nih, nomor 3 Dini. Nomor 3, apa yang dijelaskan dalam video ini? Yang dijelaskan tuh dampak sosial distrik berpengaruh terhadap usaha kuliner para artis. Salah satunya tuh Usi dan Andika Pratama yang harus terpaksa memberhentikan para karyawannya untuk sementara waktu. Ini juga terus Ruben Onsu, Nikita Mirzani, Ivan Gunawan. Tapi mereka tetap menjalankan usaha desainernya, walaupun banyak outlet tutup, ia tetap berjualan melalui online shop. Oke, sip. Itu, Pak. Oke. Jessica? Nomor 4 Jessica. Saya, Pak. Nah, kamu buat video nomor 3 ya. Video nomor 3, nomor 1. Oh ya, Pak. Apa judul dari video di bawah ini? Dari video tersebut itu dia menginfokan tentang pentingnya dan manfaatnya CSR, Pak. Ya. Apa itu CSR tuh, Jessica? Corporate Social Responsibility. Maknanya apa tuh CSR tuh? Kalau Anda mendekati apa? Gimana, Pak? Apa maknanya? Makna CSR itu apa? Maknanya. Maknanya sih, Pak, untuk saling tolong-menolong orang yang nggak mampu sih, Pak. Gitu. Jadi dari kegiatan CSR itu kita bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Jessica kerja di mana? Di perusahaan kelapa sawit kan? Perusahaan sawit, Pak. Nah, apakah saya juga melaksanakan CSR? Di perusahaan juga ada, Pak. Nah, dalam bentuk apa? Gimana, Pak? Dalam bentuk apa CSR-nya? Kalau di perusahaan sih, Pak, kadang kami memberi bantuan kepada kecamatan, misalnya perusahaannya ada di kebun mana, daerah mana, itu nanti kita memberi bantuan kebutuhan untuk kecamatannya, seperti misalnya sebelumnya itu kan ada masalah kebakaran, Pak, itu kita kasih bantuan mesin pemadam kebakaran, selangnya 1 set gitu, perlengkapannya lah, Pak. Ya, kenapa kalau untuk konflik kayak gini kan, gimana, Pak? Kenapa perusahaan itu melakukan CSR? Apa sebabnya? Kenapa kok mau melakukan CSR perusahaan? Itu memang udah ada ketentuannya sih, Pak, dan itu juga untuk kita supaya menjaga lingkungan kerjasama kita dengan masyarakat agar tetap baik sih, Pak. Ya, betul. Agar perusahaan tetap enak jalannya lancar, enggak, ya kan? Iya, Pak. Kalau Gopinda gimana? PLN, Gopinda silakan. CSR. Apa yang Anda katakan tentang CSR? Kalau CSR itu ya program bantuan, Pak, sama Pak, kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Cuman memang lebih ke yang sifatnya kemasyarakatan sih, Pak. Jadi kalau misal posyandu, jadi posyandu itu bermanfaat untuk di desa itu, gitu, Pak. Ya. Kalau PLN, gimana, Pak? Kalau PLN apa bentuknya? PLN? Pembangunan posyandu ada, Pak. Ada ya? Posyandu apa? Ada, Pak. Pembangunan posyandu di kecamatan-kecamatan biasanya, Pak. Ya, kecamatan-kecamatan, Oke. Kenapa? Ada rumah biasanya, Pak. Ya.
Terus ada anak-anak untuk anak-anak yang ada mengalami apa kayak kekurangan ini disabilitas gitu. Jadi dibantu oleh PLN untuk supaya mereka juga bisa berkreasi gitu Pak. Apa manfaat bagi PLN melakukan CSR? Untuk ini sih Pak, bentuk kepedulian ke masyarakatnya itu sih Pak. Ya. Ya dapat rasa peduli enggak? Ya Pak. Bu Mariani, udah bisa bicara juga Pak. Oh ya. Bu Mariani, udah bisa bicara Bu Mariani? Bu Mariani. Halo Bu Mariani. Mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Bu Mariani, mic-nya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Mikrofonnya dihidupkan, mikrofonnya. Suara tak dengar. Suara tak dengar. Mikrofon dihidupkan. Pojok kiri bawah, Bu. Mikrofon dihidupkan. Mikrofonnya dihidupkan. Di bawah. Dihidupkan ini mic-nya. Oh, enggak bisa. Berarti belum bisa menggunakan ini Zoom nih. Ini mic-nya itu enggak hidupkan, maka bicara enggak dengar. Kalau Ambali, mana Ambali? Ambali. Mic hidupkan. Kerja di mana Ambali? Di Telkom, Pak. Nah, kalau Telkom itu ada enggak program CSR? Kalau di Telkom sih Pak lebih ke itu ya Pak. Kami itu kayak ada buat perkumpulan atau kayak Telkom peduli gitu Pak. Oh ya. Jadi membagikan kayak sumbangan-sumbangan di panti asuhan atau ke desa-desa terpencil yang memang belum terjangkau. Jadi kami membagikan ke sembako sih Pak gitu. Bantuan sosial gitu Pak. Oke, setahu Mas Asuni, kira perusahaan apa saja di Pontianak yang telah melaksanakan CSR? Perusahaan apa saja di Pontianak yang telah melaksanakan CSR? Yang itu saya Pak. Nggak boleh, silakan jawab, silakan. Yang lebih tepat itu sih Pak, seperti kayak bank-bank yang di Pontianak. Bang apa tuh? Yang juga Pak, kan dia sering ngasih pinjaman ke masyarakat tuh Pak. Ya. Warung kopi. Ke warung-warung kopi, ke pedagang-pedagang kecil, masyarakat memang membutuhkan dana. Ya, oke. Kalau Dini, itu Dini, maka CSR Dini nih. Kan ini kan pengusaha kue lapis kan? Halo Dini. Kalau Dini melakukan CSR enggak? Kan pengusaha kue lapis. Enggak kayak apa? Enggak, kenapa? Kenapa enggak melakukan CSR? Enggak ada. Enggak ada. Masih kecil Pak keuntungannya. Masih kecil enggak. Ya, pasti juga kan. Iya jualan. Ya berarti belum bisa melakukan CSR enggak kan? Kalau udah besar sih boleh lah. Boleh lah. Jadi sebenarnya suatu kewajiban bagi perusahaan besar untuk melakukan CSR kan? Perusahaannya gitu kan. PT Cekop, PT kayak PLN, Bank Kalbar itu udah CSR kan. Menyediakan ambulan gratis kan? Untuk masyarakat. Iya. Memberi beasiswa pada mahasiswa, siswa kan. Iya, dia punya CSR kan. Corporate Social Responsibility kan gitu. Juga termasuk dalam topik ALB, analisis bisnis. Jadi juga perusahaan itu harus juga beli pada lingkungannya, ya kan? Selain mencari keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungannya. Termasuklah lingkungan sekitarnya, masyarakat kan? Bagaimana perusahaan itu harus mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara CSR kan gitu. Bangun jalan kan? Ada kegiatan-kegiatan bagus itu dibantu, itu kan CSR juga kan? Dan sebagainya. Kesehatan tadi PLN pesandunya kan? Udah belum Pak ya kedengarannya Pak ya? Nah, udah kedengaran. Udah ini kedengaran nih. Ini kedengaran nih. Nah, karena Bu Mariani ini enggak pernah udah buka itunya mikrofonnya. Nah, Pak baru diatur. Enggak kemarin lewat laptop Pak, mungkin agak gangguan dikit kali. Ini udah kedengaran nih dah. Nah, kalau RRI gimana Bu? RRI gimana RRI? Apa Pak?
ada tidak melaksanakan CSR, program CSR RRI? Belum ada Pak sampai sekarang. Belum ada. Boleh Ya. tahu apa itu CSR, tahu nggak? CSR itu apa CSR? Tahu Pak. Apa tuh coba? Corporate Social Responsibility. Nah, di benak Bu Mariani apa tuh CSR tuh? Kalau menurut saya itu tanggung jawab perusahaan sih Pak terhadap masyarakat. Tanggung jawab apa ya, moral atau sosial gitu kepada masyarakat gitu Pak. Karena kan RI kan menyiarkan berita informasi, kan pasti udah melaksanakan CSR kan, enggak kan? Kalau CSR itu kan bantuan sosial. Kalau kebanyakan sih dari perusahaan, pendapatan dari perusahaan yang disisihkan untuk masyarakat sekitar gitu kan Pak. Oh iya betul. Berarti tidak dianggarkan ya enggak? Enggak dianggarkan ya? Enggak, kalau pemerintah kan ini agak sulit Pak untuk menganggarkan itu. Oh ya, pemerintah ya enggak, bukan swasta. Iya Pak, bukan swasta Pak. Iya iya. Kalau swasta dianggarkan anggarannya. Kalau swasta kan memang harus mereka sekarang kan punya aturan dari pemerintah Pak. Ya. Jadi CSR-nya itu kadang memang ada kesadaran dari perusahaan. Kadang juga karena kekhawatiran dapat sanksi dari pemerintah. Sebenarnya ada dua sih Pak. Bisa dilakukan karena kesadaran perusahaan, bisa karena akibat adanya sanksi jadi mereka takut gitu. Ya, oke. Ya. Dengan ada dampak dengan Covid ini sebenarnya kan tes kan sangat diperlukan kan? Iya Artinya Pak, perusahaan besar ini membantu yang kecil kan, membantu masyarakat kan gitu. Iya Pak. Penting sekali. Iya, Kayak ada yang tanyakan, nah kan bulan udah bisa bicara, dan enak kalau bicara bisa ngomong kan. Iya Pak. Wah, kita bisa kan gitu kan. Kemarin 2 kali ya Pak, tidak bisa Pak. Ya. Nah, kalau dampak Covid terhadap pengusaha di Pontianak gimana Bu Mariani? Kalau menurut saya dari penglihatan saya sih ada dampaknya Pak, terutama bagi yang buka warung kopi gitu kan Pak kan, buka rumah makan, kan pengunjung tuh sekarang berkurang akibat dari diberlakukannya kayak sosial atau physical distancing gitu kan. Jadi agak kuranglah pendapatan mereka gitu Pak. Ya, oke. Jadi kalau Bu Brian sebagai pengusaha kecil gimana? Apa yang harus dilakukan Bu Mariani ini dalam menghadapi COVID-19 nih? Kalau saya jadi pengusaha kecil, mungkin saya sekarang mainnya ke medsos kali ya Pak. Kalau misalnya buka pesan antar gitu Pak. Iya. Oke. Ya. Oke. Enggak lama kok materinya. Karena nih si Dini mau ke Singkawang. Sayangnya Dini tuh, tapi enggak ngajak kita dia. Enggak ngajak kita ke Singkawang, dia sendiri kan. Masalahnya udah sendiri Pak, ramai-ramai itu Pak. Mau ya, tapi sini ada aja. Kita ditinggalkan ya kan? Emang gitu Pak, anak muda emang begitu Pak. Orang tua disuruh di rumah. Kita sudah tinggalkannya. Paling dia ada kuliah kan? Wah cepat-cepat Bapak tak muda. Muda bapak beda dengan muda zaman sekarang. Muda sekarang lari-lari ya Pak? Lari dulu beda, tak bisa lari. Bapak lari tahun berapa? Ini kan lari tahun berapa? Beda lah, muda bapak ini beda lah kan. Ya kan? Oke, sebelum kita berakhir, masing-masing mengungkapkan kira-kira walaupun singkat kuliah ini, ya kan? Bapak paling Dini bawa Singkawang udah cantik-cantik, udah pakai baju tuh nanti lambat pula kan. Nah, kira-kira apa manfaat yang dapat diperoleh oleh masing-masing mahasiswa? Silakan dari Dini dulu lah, silakan Dini. Manfaat yang diperoleh pelajaran hari ini sih Pak, dapat kesimpulan tuh gimana caranya ngatasin dampak supaya usaha tuh enggak tutup gitu, yang menengah yang ke bawah. Jadi kayak kalau dengan intinya itu dengan cara prosedur kayak itu dari pemerintah disuruh, jadi lebih bisa jualan sih Pak, apalagi sekarang new normal itu sih. Itu aja Pak. Itu aja. Oke. Perlin. Ya Pak. Kesimpulan materi kali ini. Jadi kayaknya tadi kan bahasnya corona. Jadi setiap pandemi masih. Setiap bisnis itu Pak pasti akan ada kayak batu yang menghadang gitu Pak.
Kayak salah satunya ini kayak dampak corona ini kan ini bisa dibilang ini kayak batu gitu Pak yang menghadang para pebisnis kayak gitu. Jadi dengan adanya kayak gini harusnya mereka mempersiapkan diri bagaimana langkah-langkah penanggulangan jika terjadi seperti kayak gini Pak, seperti ini. Oke. Ade, sana Ade. Coba kesimpulannya Pak, mungkin dari pandemik yang ada corona ini Pak, jadi kayak ekonomi masyarakat menengah ke bawah tuh harus tetap berjalan. Dengan itu juga dari pemerintah dengan adanya CSR, jadi membantu masyarakat menengah ke bawah Pak. Jadi walaupun ada pandemik, ekonomi harus berjalan seperti itu Pak. Oke. Bu Mariani, silakan. Ya Pak. Kalau saya kesimpulan dari kuliah kita hari ini itu Pak, bahwa memang lingkungan perusahaan itu kan ada lingkungan makro perusahaan ya Pak ya. Ada lingkungan makro yang mana timbul ada pengaruh-pengaruh luar yang nggak bisa dijangkau biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Jadi seperti saat ini kan pandemi COVID-19 tentu saja berpengaruh, ini nggak bisa diapa-apakan karena memang sudah kuasa alam ya Pak. Jadi tentu saja untuk perusahaan-perusahaan ini harus mengembangkan strategi bagaimana untuk tetap bertahan. Dan selain itu juga perusahaan-perusahaan wajib memiliki kesadaran sosial juga Pak untuk bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar mereka. Karena dengan membantu masyarakat di sekitar mereka, itu juga mereka tentunya akan mendapatkan citra yang baik di masyarakat sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada perusahaan mereka. Dan juga secara tidak langsung membantu pemerintah juga Pak mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat gitu Pak. Oke, kembali silakan. Kembali. Ya Pak. Silakan. Yang saya dapat dari melihat tiga video itu ya Pak. Jadi kesimpulannya ya bagaimana cara pedagang-pedagang kecil atau pedagang menengah ke bawah itu cara mensiasatinya sih Pak. Siasati bagaimana harus berjualan dengan keadaan yang seperti ini. Gitu. Harus tetap buka ya walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Usahanya harus tetap jalan dalam keadaan yang seperti ini. Dan untuk yang usaha-usaha dalam pandemi ini ya bagaimana cara harus membantu masyarakat yang dalam kesusahan seperti ini. Gopinda, silakan. Gopinda. Siapa? Kalau saya Pak, dari kesimpulan hari ini dan dari video tadi, intinya lebih ke antisipasi Pak. Jadi setiap bisnis apapun, terutama kayak ini kebetulan lagi dibahas usaha kecil menengah, jadi kita harus selalu bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi gitu Pak. Jadi kebetulan ini kita lagi musim corona, kita nggak tahu nih 3 bulan atau 6 bulan ke depan akan terjadi apa lagi gitu. Nah kita harus bisa mengikuti itu gitu Pak. Jadi mengantisipasi dengan hal-hal itu sih Pak. Ya, oke. Terakhir Jessica. Ya Pak. Silakan. Pak, kalau saya sih Pak, manfaat dari kuliah kali ini sih kita dapat mempelajari bahwa kita jika membuka usaha kita harus mengetahui dulu atau menjaga-jaga agar dampak yang seperti COVID ini kita bisa menghadapinya ke depannya tanpa ada untuk pengurangan karyawan ataupun untuk pendapatan omset yang kita inginkan gitu Pak. Jadi kita juga harus mengantisipasinya. Gitu sih Pak. Oke, nanti sama saja membaca surat kabar apakah bisa Potnya Pos, bisa Tribun ya. Dibaca berita tentang COVID-19 di Pontianak nanti. Nah, misalnya hari apa dampak? Ada enggak perusahaan yang lain yang bermasalah ada dampak itu kan? Itu khusus di Pontianak atau Indonesia, Pak? Pontianak ya, yang di Tribun kan, di Pontianak Pos. Itu satu perusahaan nggak Pak yang terdampak? Nah, pokoknya ada berita COVID, nanti kaitkan ada enggak berita lainnya tentang yang perusahaan yang bangkrut, yang bermasalah karena ada COVID. Kumpul berita nanti
nanti 2 minggu terakhir kita ceritain di sini. Saya baca ini, berita ini kan, diulas kita kan? diskusiin untuk berikutnya Pak ya? Nah, 2 minggu akan datang, 2 minggu akan datang kan? Terakhir. Pada pun terakhir kan itu terakhir kan 2 minggu kan terakhir, ya kan? Ini kan kedua ada nih, ini terakhir, ketiga terakhir kan? Iya Pak. Nanti diskusi kan? Apa yang Anda baca, setiap hari aku kumpulkan semua berita-berita itu kan? Tentang COVID. Nanti bagaimana dampaknya dengan ini, dengan perusahaan di Pontianak ini kan? Juga cari berita tentang perusahaan-perusahaan Pontianak yang terkena dampak di ini, kan? Contohnya apa ya kan? Nyatanya gitu ya. Bisa dari RRI juga bisa berita boleh kan? Iya Pak. Dari surat kabar Pos dengan Tribun jatuhnya di Pontianak aja, jangan bisa di Pontianak aja. Oke. Atau kalau bisa ada wawancara dengan dengan gitu kan? Juga kan? Iya Pak. Oke, makasih ya. Karena ini udah ada sabar tuh ke Singkawang tuh. Takut Singkawangnya pindah, Pak. Tati ya pakai masker ya, jangan pakai masker tuh. Bang Perlin jauh-jauh, Din. Perlin dari Singkawang, Pak. Duduknya jauh-jauh ya, Din. Nah, ikuti protokol kesehatan yang ini nih, macam Singkawang gitu kan. Nanti ya, oke. Makasih udah bisa ada di kuliah ini. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat ya, walaupun sedikit tadi materinya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan rapat, boleh meninggalkan rapat, silakan.